Mohon maaf, Ibu izin sebentar lagi koneksiin ke jaringan, Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman semua. Salam sejahtera. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Yang terhormat kepada Ibu dosen Budiana Bagas Korwati, PhD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah modifikasi perilaku anak berkebutuhan khusus, dan kepada teman-teman kelas B. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan ada Aulia Ramadhin, Aulia Mesya, ada saya Mina Azahra, lalu Adelia Putri, Cantika Bunga, Dwi Nur Hayati, dan Wajidah Kasla. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil kajian kami mengenai teori operant conditioning yang pada kesempatan kali ini akan dibahas mengenai penemuan operant conditioning beserta sejarahnya, tujuan dari operant conditioning, proses pembentukan oleh prinsip operant conditioning, peran penguatan dalam membentuk dan mengubah perilaku, pola pemberian penguatan dalam mempengaruhi pembentukan perilaku, dan beserta kesimpulannya. Untuk pembahasan pertama, yaitu penemu operant conditioning beserta sejarahnya, akan dibahas oleh Aulia. Kepadanya dipersilakan. Operant conditioning secara terminologi itu operant conditioning itu ada dua, itu ada operant dan conditioning. Dalam kamus psikologi, operant merupakan respon instrumental yang menimbulkan akibat tertentu. Lalu seperti hadiah, makanan, dan kejutan. Terus respon tersebut terjadi di lingkungan, sedangkan condition atau conditioning itu mengacu pada pembelajaran dari respon tersebut. Sejarah dari operant conditioning. Operant conditioning itu merupakan aliran dari behavioristik yang dikemukakan oleh beberapa tokoh seperti A.L. Thorndike, Stephen Pavlov, B.F. Skinner, Stevie Watson, dan Carl dan Edwin Guthrie. B.F. Skinner ini awalnya terinspirasi dari pandangan Thorndike yang mengemukakan hukum akibat pada tahun 1911. Skinner mengembangkan pandangan sendiri dengan menambahkan unsur penguatan tersebut terhadap hukum yang ditemukan oleh Thorndike. Menurut Skinner sendiri, perilaku yang diperkuat cenderung berulang, sementara perilaku yang tidak diperkuat cenderung hilang atau terhapus. Nah, ini eksperimen yang dilakukan oleh Skinner. Contoh dilakukan oleh tikus yang itu dengan menggunakan alat untuk dapat makanan. Ini stimulusnya. Stimulus itu berupa makanan, lalu makanan itu keluar sebagai reward. Terus siklus yang berulang yang diberikan Skinner memberikan makanan jika itu memakan alat tertentu, dan lampu dalam kotak menyala. Ini lampu indikator yang menyala nanti menyebabkan terbentuknya perilaku berulang. Itu jika tikus memberi stimulus, mereka akan ada respon makanannya keluar. Selanjutnya akan dikenalkan saya. Selanjutnya tujuan operant conditioning. Yang pertama ada penguatan positif, adalah rangsangan yang meningkatkan kemungkinan suatu tindakan dilakukan kembali.
Lalu penguatan negatifnya adalah rangsangan yang mengurangi kemungkinan suatu tindakan dilakukan kembali karena menghindari atau mencegah konsekuensi yang tidak diinginkan. Hasil penguatan positifnya yang pertama ada memberikan konsekuensi yang bersifat menyenangkan dari perilaku yang diberikan siswa. Yang kedua, perilaku siswa diharapkan berubah menjadi lebih baik dari perilaku sebelumnya. Hasil penguatan negatifnya yang pertama memberikan konsekuensi yang bersifat tidak menyenangkan dan cenderung merugikan dari perilaku yang diberikan siswa. Yang kedua, perilaku siswa diharapkan berubah menjadi lebih baik dari perilaku sebelumnya. Penguatan negatif berbeda dengan hukuman atau punishment. Perbedaannya dengan penguatan negatif adalah pada penguatan negatif, yaitu meningkatkan perilaku yang baik akibat stimulus yang diberikan. Sedangkan hukuman akan menghasilkan penekanan atau pengurangan pada respon atau tingkah laku karena konsekuensinya. Eh, hasil hukuman Hasil dari hukuman atau punishment ini yang pertama ada mengurangi atau menghilangkan perilaku negatif negatif pada siswa. Yang kedua, perilaku siswa diharapkan berubah yang tadinya mempunyai perilaku negatif menjadi perilaku positif. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Lalu selanjutnya ada prinsip-prinsip operant conditioning dalam proses pembentukan perilaku. Jadi teori Skinner ini termasuk teori belajar yang berusia paling muda, namun sangat berpengaruh di kalangan para ahli psikologi belajar di masa kini. Menurut Skinner, perilaku adalah perbuatan yang dilakukan pada situasi tertentu. Situasi ini dapat terjadi karena yang ditawarkan oleh Skinner didasari pada secara ia berpendapat sebagai berikut. Yang pertama, perilaku yang diikuti oleh stimulus-stimulus pengunggah atau penguat cenderung akan dilakukan kembali pada masa-masa selanjutnya. Lalu, perilaku yang tidak lagi diikuti oleh stimulus-stimulus penguat akan cenderung memperkecil kemungkinan untuk dilakukan lagi pada masa-masa mendatang, bahwa perilaku seseorang itu dipengaruhi konsekuensi yang diberikan akan menentukan perilaku yang dimunculkan dapat terulang kembali atau menghilang. Jadi studi tentang pembelajaran ini berpusat pada tingkah laku dan konsekuensi dari lingkungannya. Lalu beberapa prinsip yang melandasi teori Skinner akan diuraikan. Yang pertama adalah prinsip adanya perilaku berubah itu menurut konsekuensi langsung. Konsekuensi yang menyenangkan memperkuat perilaku, sedangkan konsekuensi yang tidak menyenangkan melemahkan perilaku. Jadi bila seekor tikus menerima butiran makanan, saat ia menekan sebuah papan, tikus ini akan lebih sering menekan papan itu. Tapi bila tikus itu menerima denyutan listrik, frekuensi tikus itu akan menekan papan akan semakin berkurang atau berhenti sama sekali. Jadi konsekuensi yang menyenangkan pada umumnya disebut reinforcement atau penguat, sedangkan konsekuensi yang tidak menyenangkan itu disebut hukuman. Lalu pada kondisinya orang-orang yang salah akan tetap membuat penghargaan, apalagi yang telah melakukan yang baik, bahkan bila yang terbaik. Pada dasarnya dalam membangun karakter anak dan meningkatkan sebuah perilakunya, reward ini merupakan apresiasi yang akan memotivasi anak untuk melakukan hal yang sama. Lalu shaping. Sebentar. Jadi pembentukan ini
digunakan untuk membentuk karakter yang diinginkan oleh guru untuk dilakukan oleh anak didiknya. Dengan demikian, kedua prinsip inilah yang menjadi dasar yang menjadi dasarnya gue dalam teori Skinner ini. Next. Baik, selanjutnya adalah peran reinforcement dalam pembentukan perilaku. Reinforcement sendiri kan tadi sudah disampaikan bahwa ada penguatan bersifat positif dan negatif yang merupakan yang diberikan sebagai konsekuensi dari perilaku yang ditampilkan oleh peserta didik, dan dengan tujuan juga untuk mengubah perilaku peserta didik menjadi lebih baik secara konsisten ke depannya. Peran reinforcement sendiri, sehingga peran reinforcement sendiri itu adalah meningkatkan aktivitas dan prestasi atau hasil belajar peserta didik dalam artian menjadi lebih baik. Lalu stimulus respon tadi yang telah diberikan itu dapat mengokohkan pengetahuan yang ada, juga memungkinkan peserta didik ini dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi sudah terbentuk emosinya dan perilakunya. Selanjutnya adalah meningkatkan pengetahuan pembelajaran bahasa ini melalui perilaku verbal berupa reinforce itu sendiri untuk terus aktif belajar. Menurut Sobri Sutikno pada tahun 2010, peran reinforcement itu meningkatkan frekuensi perilaku positif yang ditampilkan seperti yang tadi disampaikan. Jadi ketika reinforce ini diberikan, maka frekuensi perilaku positif setelah adanya penguatan itu menjadi lebih baik, lebih positif gitu. Lalu juga memberi dorongan motivasi dalam melakukan suatu kegiatan ketika anak ini sudah berada pada frekuensi perilaku yang lebih positif, dia akan lebih termotivasi untuk melakukan suatu kegiatan secara inisiatif. Lalu yang terakhir adalah merangsang dan meningkatkan semangat motivasi dalam belajar. Ini masuk ke dalam dorongan tadi, versi belajar. Selanjutnya ada pola pemberian penguatan. Keefektifan reinforcement dalam perilaku tergantung pada berbagai faktor. Salah satunya diantaranya adalah frekuensi atau adanya jadwal pemberian reinforcement. Ada 4 macam pemberian jadwal reinforcement, yaitu yang pertama ada fixed ratio, yaitu salah satu schedule pemberian reinforcement ketika reinforcement diberikan setelah sejumlah tingkah laku. Contohnya itu, seorang guru mengatakan, kalau kalian dapat menyelesaikan 10 soal matematika dengan cepat dan benar, maka kalian boleh pulang lebih dulu. Kemudian yang kedua ada variabel rasio, yaitu sejumlah perilaku yang dibutuhkan untuk berbagai macam reinforcement dari reinforcement satu ke reinforcement lainnya. Contohnya itu, guru tidak hanya melihat apakah tugas dapat diselesaikan, tapi juga melihat kemajuan-kemajuan yang diperoleh pada tahap-tahap penyelesaian tugas tersebut. Yang ketiga ada fixed interval yang diberikan ketika seseorang menunjukkan perilaku yang diinginkan pada waktu tertentu. Dan yang terakhir ada variabel interval, yaitu reinforcement yang diberikan tergantung pada waktu dan sebuah respon. Boleh dimulai. Selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan. Jadi operan conditioning atau pengkondisian operan ini adalah salah satu dari teori belajar yang merupakan bagian dari aliran behavioristik. Dalam operan conditioning terdapat konsep stimulus respon yang dimana mencakup penguatan positif, penguatan negatif, serta punishment atau hukuman. Penguatan positif dan negatif mempunyai peran yang penting dalam penerapannya di lingkungan sekolah. Dampak yang diberikan pun sangat berpengaruh kepada anak. Penguatan positif dan penguatan negatif ini dapat memberi peran berupa
meningkatkan aktivitas dan prestasi atau hasil belajar dari praktik, mengokohkan pengetahuan yang terbentuk melalui respon dan juga eh, peran lainnya yang membuat peserta didik ini menjadi lebih aktif dan bisa mengubah perilakunya menjadi baik selama kegiatan pembelajaran. Baik, sekian hasil presentasi dari kelompok 2 mengenai operan conditioning. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, keluar sih kan pertanyaannya. Izin bertanya, pengaplikasiannya sendiri pada ABK kira-kira langkah-langkahnya bagaimana ya untuk teknik operant conditioning? Terus mau tanya juga, kira-kira seberapa efektif operant conditioning ini dalam merubah perilaku? Dan kira-kira berapa lama perilaku baru itu dapat muncul? Terima kasih. Baik, terima kasih para ini atas pertanyaannya. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Baik, ada lebih dahulu. Terima kasih.
izin menjawab pertanyaan ini yang pengaplikasian pada ABK, terus langkah-langkahnya bagaimana. Jadi ada yang namanya terapi operan conditioning, yaitu sebuah terapi yang banyak digunakan oleh para penerapi. Karena jenis terapi ini terapi yang paling mudah dilakukan dan banyak memberikan dampak positif bagi perkembangan perilaku siswa, khususnya ABK. Nah, prosedur dari terapi operan conditioning ini sendiri dapat dilakukan setelah dilakukannya asesmen terlebih dahulu terhadap sasaran ABK-nya itu. Kemudian apabila diketahui apa saja tingkah laku fungsional yang maladaptif atau menyimpang dari sasaran, maka dapat dilanjutkan dengan eksekusi dari terapi operan conditioning tersebut yang tentunya disesuaikan antara macam masalah tingkah laku yang dihadapi dengan jenis pemilihan dari terapi operan conditioning yang relevan. Nah, hasil dari terapi ini akan dievaluasi setiap periode tertentu untuk menghasilkan hasil dari penerapan terapi tersebut dan kemungkinan pemilihan jenis terapi lain dari operan conditioning tersebut yang dianggap akan lebih efektif. Mungkin dari rekan-rekan saya ada yang ingin menambahkan. Terima kasih. Saya izin menjawab untuk pertanyaan Ningsi yang mengenai berapa lama perilaku tersebut akan muncul jika memakai atau menerapkan operant conditioning. Untuk kepastian berapa lama perilaku itu akan muncul atau terbentuk, itu tergantung bagaimana tingkat konsistensi guru maupun orang tua dalam menerapkan penguatan-penguatan positif, negatif maupun hukuman. Selain itu, kondisi anak juga akan mempengaruhi berapa lama perilaku itu akan terbentuk. Jadi tidak bisa dipastikan untuk berapa lamanya, karena itu bisa berbeda-beda tergantung kondisi anak. Untuk yang lain boleh ditambahkan. Baik, izin menambahkan lagi, tadi menyambung dari teman-teman. Salah satu contohnya mungkin teman-teman bisa pernah melihat dari media sosial atau secara langsung, yaitu tadi kan ada harus, selain konsisten itu harus ada kerjasama kan antara guru dan anak itu dengan orang tua juga. Jadi keefektifannya itu akan berjalan jika orang tua menerapkan hal yang sama di rumah. Misalnya kalau pada anak autis itu kebanyakan mereka ini lebih suka dengan mainannya, sedangkan seharusnya dia belajar kata. Nah, untuk itu guru ini akan meminta anak ini menyebutkan kata itu dulu, jadi harus ada belajar dulu, baru diberikan reinforce, penguatan berupa boleh deh kamu setelah belajar mainan kamu nih selama sekian menit gitu. Dan itu harus dilakukan secara berulang, jadi adanya kontrak secara langsung antara anak dan guru sehingga dapat membentuk perilaku yang positif secara konsisten. Mungkin teman-teman lain ada yang ingin menambah. Untuk ini apakah sudah jawab? Baik, terima kasih sudah terjawab. Sekali. Apakah ada lagi yang tanya?
Baik, karena sepertinya tidak ada lagi yang ingin bertanya, kami dari kelompok 2 izin mengakhiri pemaparan hasil kajian kami dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan bertanya. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, untuk kelompok 2 sudah selesai. Karena Ibu lagi ada keperluan, mungkin setelah presentasi bisa kita tutup aja untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih teman-teman semua atas ketersediaannya untuk presentasi dan teman-teman semua yang sudah menyimak. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.